Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah basis data relasional. Untuk kali ini kita akan bahas tentang form entry ya. Dalam form entry ini yaitu sebuah form untuk masukan atau input ya. Nanti di sini digunakan untuk keperluan entry atau pemasukan data bagi seorang user ya. Jadi nanti form entry ini merupakan suatu user interface, yaitu interface antara user dan komputer. Dan form entry biasanya dibangun dari tabel-tabel yang ada pada IRD ya, dan tabel yang digunakan untuk membangun sebuah form entry bisa berupa tabel referensi atau gabungan antara tabel referensi dan tabel relasi. Nah, ini saya langsung praktekkan ya. Nanti kita akan coba salah satu dari tabel ya yang nanti kita bisa inputkan melalui form entry ini. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah buatkan untuk form entry-nya di bagian jabatan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kalau kita enter ini di sini nanti akan melanjutkan ke record berikutnya ya, sampai dengan yang terakhir ya. Yang terakhir di sini adalah nah ini ya, YPro itu maksudnya junior programmer ya, dengan tunjangan jabatannya yaitu 400.000 ya. Nah, di sini berrelasi dengan tabel jabatan. Kalau kita buka di sini di dalam tabelnya, nah ini ya, terdiri dari kode jabatan, nama jabatan, dan tunjangan jabatan. Dan di bagian form ini kita bisa menambahkan satu record berikutnya ya, atau record yang baru. Oke, kita contohkan. Coba ini saya close dulu. Nah, ini kita enter sampai dengan menemui kode jabatan, terus jabatan, tunjangan jabatan yang form isiannya kosong ya. Sebagai contoh di sini ini ya, PEM ya. Terus di sini untuk jabatan lengkapnya pembantu asisten ya. Ini contoh aja. Terus untuk tunjangannya contohnya 150.000 ya, itu ya, kita enter. Nah, terus kita coba buka untuk tabel jabatannya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya, otomatis nanti di dalam tabel, di dalam basis data akan menyimpan kode jabatan baru, terus nama jabatan baru, dan tunjangan jabatan baru yang sudah tadi dibuatkan, yaitu ini ya, jabatan pembantu asisten dengan kode PEM dengan tunjangannya adalah 50.000 gitu ya. Nah, ini untuk form entry jabatannya.
Dan bagaimana cara membuatnya ya? Nah, kita akan cobakan di sini. Ini kita close dulu. Oke, di sini saya delete dulu ya. Jadi kita akan buatkan yang baru. Ya, cara membuatnya di dalam Microsoft Access ini kita pilih menu create. Terus di sini ada from wizard ya. From wizard kita klik. Nah, contohnya kita akan membuat yang tadi, yaitu tentang jabatan ya. Jadi kita pilih dulu tabelnya atau query-nya ya. Jadi tetapi di dalam materi ini kita akan fokus ke tabel ya. Jadi kita pilih tabel jabatan. Nah, terus di dalam tabel jabatan field-nya ya atau kolomnya itu di sini ada 3. Jadi kita munculkan atau kita pindahkan ke sebelah kanan ya, supaya dia nanti muncul di dalam formnya. Yang pertama di sini KD_jabatan, kita klik di sini, terus nama jabatan, terus tunjangan jabatan. Ya, setelah itu kita next. Terus ini pilihannya kita gunakan yang kolumner ya, kita next juga. Nah, terus ini untuk nama ya, untuk nama formnya ya, bisa kita buatkan, ini cuma penamaan aja ya, seperti ini. Terus ininya kita open the form to view or enter information, kita finish. Oke, ini ya tampilannya seperti ini. Terus setelah itu kita bisa mengedit juga untuk tampilannya ya. Kita nanti klik kanan di bagian sini, terus masuk ke design view. Nah, design view. Terus kita bisa mengatur untuk ininya ya, untuk judulnya. Di sini kita buatkan form entry jabatan ya. Terus di sini jabatannya ya. Terus di sini bawahnya nama jabatan. Terus yang terakhir bawahnya adalah tunjangan jabatan. Nah, ini ya. Terus kalau kita pilih di form-form isian ini, kalau kita klik ya, di sebelah kanannya property sheet ya. Kalau yang belum muncul itu biasanya kita harus bisa munculkan dulu di bagian di bagian atau kita bisa klik kanan aja ya, klik kanan terus di properties ya, yang lebih mudahnya ya. Terus nanti di sini kita pilih yang all ya, yang all atau yang data ya. Oke. Nah, di bagian data ini di sini ada control search ya. Control search itu berarti dia menampilkan datanya itu di bagian KD jabatan ya.
atau di field KD jabatan. Kalau kita lihat di bagian sini di jabatan, di sini ada, nah di sini ada KD jabatan, berarti dia memanggil field KD jabatan di dalam tabel jabatan ya, gitu. Dan ini juga sama, dia berarti mengarahnya ke nm underscore jabatan, terus yang terakhir tj jabatan itu ya. Oke, saya simpan dulu, terus kita lihat di view-nya. Nah seperti ini, dan karena ini from entry berarti kita bisa memasukkan lewat sini. Nah tapi kita harus mencari yang kosong dulu ya. Kalau kita mengedit dari sini berarti kita menghapus yang sudah ada ya, atau mengedit yang sudah ada. Nah di sini kita bisa enter sampai dengan form yang kosong. Nah ini form yang kosong ya. Oke, saya contohkan, saya membuat jabatan baru ya, jabatan baru. Ini ya, assist ya, maksudnya di sini adalah asisten ya, asisten manager ya. Asisten manager, tunjangannya contohnya 50.000 ya, 50.000. Oke, setelah itu di enter ya. Nah coba kita lihat di bagian tabel golongan, tabel jabatan ya. Dan secara otomatis apa yang tadi kita buat sudah termasuk ke sini ya. Kita lihat tadi asisten, nah ini ya. Jadi secara otomatis langsung menyimpan di tabel yang ada di dalam jabatan gitu ya. Oke, kita close. Nah, kita close. Oke, nanti untuk latihannya silakan dicobakan untuk tabel yang lainnya. Sebagai contoh di sini gaji pokok ya, gaji pokok. Di sini kan biasanya ada ininya ya, ada listnya ya, ada pilihannya. Nanti secara otomatis juga kalau kita membuat formnya juga ada muncul seperti ini ya. Oke, ini saya contohkan dan sudah saya buatkan. Nanti silakan dicoba untuk membuat yang bagian tabel lain ya. Contohnya di sini gaji pokok. Nah ini ya. Jadi kita bisa memilih di sini, memilih untuk kode jabatannya, contohnya dir ya, direktur, golongan berapa, terus gaji pokoknya berapa gitu. Jadi bisa kita entry juga melalui form seperti ini. Oke, saya kira itu dulu untuk kaitannya dengan materi form entry. Saya harapkan nanti ini bisa dipraktekkan di komputer atau di laptop masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.